Jadi orang-orang perkasa Daud ditugasi oleh seorang pejuang perkasa yang berada di bawah kepemimpinan raja, urapan raja. 1 Tawarikh 12 berbicara tentang kepemimpinan. Lalu saya akan ke Tawarikh 2-4. Salomo merencanakan untuk membangun bait suci, melengkapi dan mendedikasikan bait suci. Jadi yang harus Anda lakukan ketika merencanakan, perlu rencana. Rencana Anda adalah strategi. Oke? Anda berada di A dan Anda memiliki C. Rencana adalah strategi. Kemudian Anda mulai bergerak membangun dengan strategi. Saya ingin memberitahu, tahap perencanaan itu penting. Tapi apa yang sudah saya nubuatkan hari Minggu lalu, bahwa setiap orang yang ada di platform sudah merencanakannya. Anda sudah membangunnya, melengkapinya, mendedikasikannya. Dan setelah semua ini, ada manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Dia memenuhi bait suci dengan kemuliaannya. Saya ingin memberitahu Anda, jika Anda berada di sini bersama saya hari Minggu, waktu manifestasi Anda telah tiba. Anda sudah merencanakannya, Anda sudah membangunnya, Anda melengkapinya, mendedikasikannya. Yang saya inginkan dari Anda, dan ada beberapa orang lain juga, tapi mereka membutuhkan beberapa hal lain untuk dilalui bersama saya terlebih dahulu untuk datang ke tempat itu. Anda perlu duduk sampai Minggu Kebangkitan. Jika Anda tidak mencatatnya, Anda harus menuliskannya. Perencanaan, pembangunan, bagaimana melengkapi dan mendedikasikannya. Anda melakukan dedikasi sendirian. Kami melakukan aktivasi sebagai penahbisan pada hari Minggu Kebangkitan. Itu sangat penting. Tuhan begitu terperinci, Dia memberikan setiap detail tentang bait suci kepada Salomo. Catatlah itu ketika Anda merencanakan dengan detail. Jika sudah memilikinya, taruh tangan di atasnya dan olesi dengan minyak. Tabut dibawa ke bait suci. Tabut melambangkan kehadiran Tuhan. Mengapa? Karena tabut memiliki 10 perintah dan 10 perintah adalah satu-satunya naskah tertulis yang ditulis oleh jari Tuhan. Kitab suci mengatakan Tuhan menulisnya dengan jarinya. Apa Anda bisa mengerti? Jadi ketika kita berbicara, tangan kanan Tuhan, jari yang kita bicarakan. Kita diciptakan menurut gambar Tuhan. Ini luar biasa. Saya percaya dengan siapa Musa berbicara adalah dengan Yesus. Ketika Tuhan berkata, aku bicara muka dengan muka. Itu adalah Yesus karena tidak ada yang bisa melihat Tuhan dan hidup. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dan dia berkata, tetapi jika engkau, jadi Tuhan memberinya ultimatum. Ini akan bekerja di antara kita dengan suatu kondisi. Saya bekerja dengan cara itu juga sangat jelas. Dengan agenda saya. Sangat jelas bagi orang-orang akan selalu seperti ini. Dan Anda tertawa, tapi bukankah itu benar? Di Dream Mentor, apapun yang Anda daftarkan, apa yang akan Anda dapatkan, akan saya berikan yang saya harapkan. Oke? Jadi tidak ada agenda tersembunyi di sini. Anda tahu mengapa saya ada di sini dan apa agenda saya di sini. Dan apa tujuan dari setiap kelompok pelayanan yang kami lakukan. Kami selalu memberikannya kepada Anda. Saya percaya untuk menjadi transparan, berkomunikasi dengan jelas dengan orang-orang, inilah yang akan saya lakukan. Dan Tuhan melakukan ini dengan Salomo. Dia berkata, jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Dia memberikan banyak janji. Dia melakukan semua hal itu. Tapi, katakan bersama, tapi. Oke, jadi itulah bagian pertanggungjawaban Anda yang Tuhan minta. Tapi jika kamu berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan padamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertekun dan berkata,
Apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ada syaratnya. Jika kita akan bekerja sama, kata Tuhan, kamu akan mengikuti aku tidak akan mengikutimu. Tapi dalam Injil Barat, tahu apa yang terjadi? Aku akan membeli rumah, aku akan melakukan pelayanan. Kamu datang dan ikuti aku karena Yesus Kristus adalah teman. Benar? Karena dia melayani kita, bukan sebaliknya. Aku akan melakukan caraku, aku menulis Alkitabku. Orang-orang berkata, aku percaya Tuhan seperti ini, aku percaya Tuhan berpikir seperti itu tentang ini. Aku percaya Tuhan melihat dosaku dengan cara ini. Oke, bagus. Publikasikan. Dan tuliskan Alkitab Nancy. Ya. Alkitab Susan. Alkitab si Anu. Tuliskan, publikasikan. Akan ada beberapa pengikut untuk membaca Alkitab Anda karena Anda percaya pada apapun yang Anda tulis sehingga Anda menjadi Tuhan Anda sendiri. Dan Anda memutuskan kemana Anda pergi, bagaimana hidup Anda, kesehatan, takdir, uang Anda, semuanya. Kemudian publikasikan. Itulah yang terjadi ketika Anda tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi kembali ke Alkitab. 2 Tawarikh kita melihat 2 raja. Salah satunya adalah Hizkia. 2 Tawarikh 29 ayat 31. Dia menjadi raja. Oke, usia yang sangat muda. Hizkia berusia 25 tahun ketika dia menjadi raja. Dia memerintah di Yerusalem 29 tahun. Berapa 25 ditambah 29? Terima kasih. 54 tahun. Menurut Anda 54 tahun waktu yang lama bagi Hizkia? Tahukah Anda bahwa dia hidup selama 54 tahun? Setelah dia minta 15 tahun, Tuhan memberinya 15 tahun. Wow. Jadi ketika dia sakit, hitunglah. Dia berusia 39 tahun. Dan Tuhan memberinya 15 tahun lagi. Ini yang Tuhan berikan padanya. Kenapa Tuhan memberikannya? Karena harga dirinya masih begitu besar. Yesaya bertanya, apa engkau menunjukkan kepada musuh segalanya di istanamu? Ya, aku melakukannya. Dia membual tentang semua yang dia miliki dan dia menunjukkan kepada musuh segala sesuatu di istananya. Dan Tuhan tidak senang dengan itu. Anda harus memperhatikan apa yang Anda sombongkan. Terkadang pelayanan tidak bertumbuh karena Tuhan mengetahui isi hati. Bahwa mereka akan menjadi sangat sombong bahkan sebelum pelayanan menjadi B. Lupa sampai ke Z. Anda sedang memperhatikan orang dan Anda berkata, saya bisa berkhotbah lebih baik darinya. Saya tidak bercanda. Saya telah melakukan itu. Tuhan berkata, jika kamu tidak bertobat, pelayananmu tidak akan pernah bertumbuh. Pernahkah Anda berpikir mungkin bukan khotbahnya, ini tentang kerendahan hati dan memuliakan Tuhan. Pelayanan mereka lebih besar dari pelayanan Anda, penjualan buku mereka lebih besar dari buku Anda, CD mereka terjual lebih dari CD Anda. Karena Tuhan mengetahui hati, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari apa yang dia berikan pada Anda. Tapi di sisi lain, seseorang melakukannya dengan yang terbaik, hati yang murni, dengan motivasi penuh untuk memberikan setiap kemuliaan, satu kemuliaan kepada Yesus Kristus. Dan Anda tahu Tuhan berkata, oke, aku akan pergi dengan orang ini. Karena dia rendah hati. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan. Terima kasih. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Amin. Jadi ada dua raja reformis dalam 2 Tawarikh, Hizkia dan Yosia. Terlepas dari kesombongannya, Hizkia adalah raja yang luar biasa pada masanya. Dan dia menghancurkan semua tempat penyembahan. Dia menghancurkan semua berhala, semuanya. Dia membersihkan negeri sepenuhnya. Namun dia melakukan banyak hal yang hebat. Dia membersihkan negeri dari berhala. Tapi harga dirinya. Salomo tidak melakukan itu. Istri-istrinya memiliki berhala. Tetapi Tuhan, bahkan di mata Anda dapat memilih apapun. Segala ketidakmurnian di dalam hati kita. Karena dia berdaulat. Selanjutnya kita menuju ke Yosia.
Tapi satu hal sebelum kita menuju ke Yosia, Anda harus memahami Hizkia setelah dua hal, pengudusan dan pemulihan. Saya beritahu, tanpa pengudusan Anda tidak dapat memiliki pemulihan. Anda akan melakukan pengudusan terlebih dulu agar keluarga Anda mendapat kesembuhan dan pemulihan. Anda tahu apa itu konsekrasi? Konsekrasi adalah pemurnian lingkungan Anda. Ponsel Anda, internet, komputer, pikiran Anda, tubuh Anda, jiwa Anda. Konsekrasi membawa Anda ke tempat persiapan untuk pemulihan. Anda tidak dapat berada dalam lumpur dan dosa Anda sendiri dan menunggu Tuhan memulihkan Anda. Jika Anda mengulangi 40 kali sehari, Tuhan akan memulihkan aku, Tuhan akan memulihkan aku, Tuhan akan memulihkan aku. Anda tidak melakukan pekerjaan apapun selain seperti Beo yang menghafal pernyataan itu dan terus mengatakannya. Tuhan akan memulihkan aku. Semoga Anda beruntung karena Anda akan membutuhkan keberuntungan karena Anda tidak memilih Tuhan. Anda dapat mengulangi sesuatu 10.000 kali sehari. Jika Anda tidak berjalan dengan Tuhan, itu tidak diaktifkan. Jadi pengudusan membawa pemulihan. Sekarang kita menuju ke Yosia dan ini adalah bagian terakhir. Yosia artinya Tuhan menopang dan menyembuhkan. Yahweh mendukung dan menyembuhkan. Kita melihat Yosia dalam 2 Raja-Raja 22. Dia adalah Mesias yang hilang. Dia disembunyikan dalam lemari karena mereka takut Putri Isabel akan menemukannya dan membunuhnya. Dia menjadi raja ketika dia berusia 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa, 8 tahun. Dia memerintah di Yerusalem 31 tahun, meninggal usia 39. Apakah dia berumur panjang? Tidak. Sangat disayangkan. Dia adalah reformis lainnya. Oke, dia membawa kitab hukum. Dan dia mengembalikan reformasi ulangan terbesar di bangsa itu. Saya percaya 8 tahun dia berada dalam kegelapan. Dia memiliki pengasuh dan orang yang menyembunyikannya menanam benih dalam dirinya tentang Tuhan. Dalam tradisi dan sejarah Yahudi dalam hal ini, saya tidak berpikir bahwa pada 8 tahun dia masih anak-anak. Ada yang berumur 8 tahun di sini? Bukan Kensi, bukan kamu. Tapi 8 tahun ia menjadi raja. Itu menjelaskan dia memiliki beberapa penasehat, beberapa orang di sekitarnya yang mendukungnya dan sangat membantunya. Tapi dia direspon karena dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan dan mengikuti jalan Daud ayahnya. Dia memiliki interpretasi rabbinik tentang Taurat dan kitab hukum dan dia membawanya. Dia meninggal pada usia 39 tahun karena dia pergi ke pertempuran yang Tuhan katakan padanya untuk tidak pergi. Tuhan mengirim seorang nabi untuk memberitahu dia jangan pergi, meskipun Yosia pergi juga ke pertempuran. Benar? Jadi ketika Yesus berada di padang gurun selama 40 hari 40 malam, Iblis mengatakan, jatuhkan dirimu, Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya untuk melindungimu. Benar? Ketika Anda naik lebih tinggi, Anda harus berhati-hati. Pastikan Anda tidak bertindak seolah Anda kebal dari masalah. Jangan bertindak seolah Anda kebal terhadap gravitasi. Jangan menjatuhkan dirimu. Beberapa tahun yang lalu ada negara-negara non-Kristen yang tidak bisa saya datangi karena program kami sangat populer di negara-negara itu. Dan ada surat perintah penangkapan untuk saya. Saya tidak bisa pergi ke negara-negara itu. Mungkin beberapa dari Anda tidak tahu, tapi saya tidak bisa. Ada yang bertanya pada saya, maukah kau pergi ke negara Anu untuk memberitakan Injil? Saya sadar bahwa saya tidak bisa pergi ke negara itu. Jika saya pergi, entah saya akan dieksekusi atau ditangkap, diperkosa, apapun. Tapi saya tidak bisa pergi. Jadi, maukah kamu pergi? Ini yang saya katakan. Jika aku mengatakan pada diri sendiri untuk pergi, aku tidak akan pergi. Jika Tuhan yang menyuruh aku pergi, aku akan pergi. Terlepas dari apapun yang mengintaiku. Ingat, dalam kitab Kisah Para Rasul mereka bernubuat tentang Paulus dan mereka berkata pemilik ikat pinggang ini akan ditangkap. Seperti itulah adanya. Kata Paulus, mengapa kamu menghancurkan hatiku? Tuhan memanggilku untuk pergi ke Yerusalem. Bahkan jika aku akan mati, aku akan tetap pergi. Mengapa? Karena dia tahu Tuhan memanggilnya untuk pergi.
Seringkali misionaris pergi ke negeri-negeri di mana mereka tidak dipanggil, melakukan pelanggaran karena ingin melakukan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sama seperti bergabung dengan militer. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, tidak tahu apa yang harus kulakukan atas hidupku. Sangat berantakan dan kacau, pecundang dalam keluarga. Saya tidak bicara dengan semua orang, saya menghormati anggota militer dan mereka yang melayani rakyat untuk negara kita. Tapi ada orang, Anda setuju, bahwa mereka datang karena mereka tidak punya arti hidup. Mereka melakukan lebih banyak kerusakan daripada pelayanan. Mereka menyakiti orang lain di negeri itu. Begitu pula dengan para misionaris. Tidak semua begitu, tapi beberapa dari mereka hanya ingin menjadi pahlawan. Mereka mencari kemuliaan diri. Aku melakukan sesuatu yang baik dalam hidupku dan aku layak mendapatkan sesuatu. Layak dipuji orang jika aku pergi ke negeri anu. Kemudian Anda menjadi target yang mudah. Musuh membawa Anda ke sana. Dia menjerat keluarga Anda. Saya datang ke sini untuk melayani. Apa yang terjadi? Mengapa Anda melakukan ini? Seolah Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi saya ingin beritahu Anda, tidak peduli seberapa besar misi terlihat begitu mulia dan besar, kecuali Anda memiliki lampu hijau dari Tuhan, Anda tidak bisa pergi. Bahkan tidak dapat pergi ke pusat kota untuk berkhotbah tentang Tuhan jika Tuhan tidak memanggil Anda ke sana. Anda bahkan tidak bisa pergi ke rumah bordil di Amerika untuk memberitakan Injil jika Tuhan tidak memanggil Anda ke sana. Anda tidak dapat melakukan kencan misionaris untuk menyelamatkan seseorang. Ayolah, kencan misionaris. Aku berkencan dengan pria ini sehingga aku bisa menyelamatkannya, tidur dengannya bisa menyelamatkannya. Tuhan macam apa yang mengkhotbahkan itu? Banyak yang datang pada saya, bisakah kau berdoa untuk pacarku yang tinggal bersamaku sehingga dia bisa diselamatkan? Saya menjawab, tidak. Aku berdoa semoga ada transplantasi otak yang benar-benar berhasil ditemukan di Amerika untuk kamu. Jadi, Anda membutuhkan transplantasi otak. Untuk akal sehat, saya menyerah tentang akal sehat di negeri ini. Benar, akal sehat, kebijaksanaan Tuhan, dan hikmat. Tidak, jangan sejauh itu. Tetapi orang-orang seperti kata suami saya, orang yang berpikiran sempit percaya apapun. Pacar Anda mengatakannya, oke, dia bilang begitu. Si Anu berkata, oh dia bilang begitu. Ya, aku membutuhkannya. Ya, saya bertemu seseorang. Dia berkata, 10 nabi mengatakan ini, tidak satu pun nubuatan mereka yang sama satu sama lain. Reaksi saya, wow, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sangat bingung. Anda tahu berapa banyak orang yang bernubuat tentang hidup saya? Jika saya mengikuti nabi-nabi itu, saya tidak tahu. Saya pasti sudah mati di sebuah kuburan, di suatu tempat di Korea Utara. Iya, salah satunya sebelum 40 tahun kamu akan mengandung bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Sebelum 40. Saya berusia 50 tahun. Kalau saya telusuri, mungkin saya menamakannya Ishak dan Ismail atau Esau. Mungkin usianya bingung. Suatu hari saya menakuti suami saya, dia bertanya, serius? Manusia. Tapi malam ini saya hanya ingin mengatakan dari 8 orang raja yang baik, hanya 2 dari mereka yang menyingkirkan tempat-tempat berhala. Saya percaya hari ini adalah kondisi Amerika dan di dunia, kondisi gereja. Tidak semua hal yang buruk, tapi campur-campur. Oke? Tidak semua, saya yakin di sisi lain juga. Tetapi secara umum saya bicara, kita masih memiliki tempat berhala. Kita menghancurkan berhala, tetapi tidak dengan tempat penyembahannya. Saya ingin memberitahu Anda, tempat penyembahan itu adalah kita. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku inginkan, bagaimana perasaanku. Itu adalah tempat tinggi terbesar kita di Amerika. Itu yang disebut ego. Bahasa aku, kita punya budaya bahasa aku. Bukan budaya yang berbicara tentang Yesus. Aku.
memuliakan diri, keegoisan, sifat mementingkan diri, pemuasan diri. Kita memiliki begitu banyak gunung dan wabah. Wabah obesitas, wabah penyakit. Semuanya, maksud saya semua wabah yang tidak kita lihat ini menjadi normal dalam hidup kita, di masyarakat. Kesombongan. Anda lihat itu kembali ke diri sendiri. Diri sendiri. Itulah mengapa kita perlu menyalibkannya. Kita harus mati atas diri sendiri. Satu-satunya cara untuk membersihkan negeri dari penyembahan berhala adalah dengan menyalibkan diri. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Belajar mengalah. Belajarlah mengalah. Belajar berjalan dalam ketaatan. Tuhan benar-benar memanggil kita di musim depan ini untuk mati atas diri sendiri. Ketika kita sampai pada perjanjian baru, saya akan bicara tentang Paulus. Mayat berjalan. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita akan membuka altar malam ini untuk mencapai keselarasan dengan Roh Kudus yang tidak sejalan dengan bagian kehidupan Anda. Dan itu berarti menyalibkan daging. Jadi kami membuka altar sekarang. Jadilah pria perkasa Daud dan wanita perkasa dalam pelayanan. Kami sedang membuka altar sekarang. Mungkin Anda telah melalui peperangan dan melawan iblis yang berbeda dalam keluarga Anda. Tuhan akan memberi Anda terobosan malam ini. Dalam keluarga, saat Anda berada di altar, Dia akan mengubah rumah Anda. Saat Anda berada di altar, Dia akan mengubah saudara Anda. Saat Anda berada di altar, Dia akan membuat perubahan dalam kehidupan putra dan putri Anda. Kita membutuhkan perubahan. Mungkin Anda perlu berdoa dan berkata, Tuhan, aku ingin menjadi pembangun rumah-Mu, bukan penghancur rumah-Mu. Beberapa dari Anda sangat suka terhadap drama, gosip, dan juga fitnah. Oh, si Anu dan si Anu dan si Anu dan si Anu. Saya mendengar ketika orang-orang memanggil saya dan berkata, Pendeta, tolong doakan aku, mereka memfitnah aku. Mereka menggosipkan aku, mereka mengarang cerita tentang aku, mereka mengarang kebohongan tentang aku. Datang dan tinggalkanlah dendam Anda di altar. Pernahkah Anda mendengar seorang wanita yang sebelumnya beragama lain memulai sebuah gereja di Amerika? Isaac Abla, yang sebelumnya beragama lain menjadi penginjil Kristen, baru-baru ini memulai sebuah gereja di Amerika. Bertahun-tahun Isaac Abla menjangkau dunia agama lain dengan kasih Kristus melalui program televisi dan media sosial. Program TV Isaac disiarkan di lebih dari 200 negara di 6 benua dan memiliki pengikut Facebook sebesar 7 juta orang.
2016, Isik memulai pelayanan gereja virtual Dream Church yang disiarkan secara langsung di Facebook Live, di mana semua bahasa, suku, dan bangsa bersatu dalam kasih Tuhan. Di seluruh dunia, orang dari berbagai negara menyaksikan pelayanan mereka dan diberkati oleh mereka dan tim. Sekarang Dream Church ditayangkan di Mesir, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Pakistan, India, Kenya, Inggris, Jerman, Swedia, Amerika, Kanada, Amerika Latin, dan masih banyak lagi. Saat ini Isik menerima panggilan Tuhan untuk mengembangkan Dream Church bukan hanya menjadi pelayanan online, tapi gereja sungguhan di Virginia Beach, Virginia. Tuhan mulai memanggil saya, aku memiliki mimpi untukmu. Dan aku akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Wanita yang sebelumnya beragama lain membangun gereja di Amerika. Itu luar biasa. Tapi yang saya ingin tahu, visi dan mimpi untuk Dream Church ini berasal dari mana? Orang-orang mulai menulis kepada kami dari Afghanistan, Arab Saudi, dari Irak, dan berbagai negara. Mereka berkata, saya tidak terpenuhi di sini, atau saya tidak bisa ke gereja karena saya berada di lingkungan agama lain yang radikal. Orang-orang berkata, ini gerejaku, ini gereja impianku. Dan kami memulainya secara virtual, lalu Tuhan memanggil saya untuk mengubah gereja virtual menjadi gereja sungguhan. Aku ingin engkau memperlengkapi umatku. Aku ingin engkau membangun tentara Allah. Aku ingin engkau memberitahu siapa mereka di mataku. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dan sesuatu yang menyebar luas. Apa yang Tuhan mau adalah umatnya merasakan kasih-Nya. Saya suka itu, kebebasan itu. Karena saya sudah lihat beberapa ibadah online yang isinya tentang kebebasan, sukacita, cara-cara kita melihat Tuhan bergerak di gereja. Visi kami adalah memperlengkapi orang dan mengaktifasi orang. Malam ini Tuhan ingin mengungkapkan identitas kita karena banyak orang yang duduk di sini dengan potensi tapi mereka kehilangan diri mereka. Lebih besar lagi kami bergerak untuk kebangkitan rohani, kami berdoa untuk kebangkitan dan kebangunan rohani. Apa mimpi Anda untuk Dream Church? Mimpi saya adalah semua orang hadir dan merasakan kasih Tuhan. Mereka merasa bagaikan bagian dari keluarga Allah. Dan mimpi saya untuk Dream Church adalah agar api kebangkitan rohani menyala di bangsa-bangsa. Saya perkatakan malam ini bersama Dream Church, mimpi Anda akan terpenuhi dalam nama Yesus Kristus. Saya perkatakan malam hari ini, Anda tidak akan menjadi yang terbawah. Anda tidak akan menjadi kedua terbaik. Anda harus tahu bahwa Anda adalah pilihan utama Tuhan.